Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada pertanyaan terkait apa saja batasan aurat daripada wanita di dalam salat. Apakah bagian wajah ini termaksud daripada aurat yang wajib ditutup di dalam salat? Maka jawabannya tidak. Ya, aurat wanita di dalam salat dan di luar salat itu berbeda. Ada sebagian ulama yang menerangkan demikian, dan ini dikutip di dalam Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim. Begitu juga di banyak karya ilmiah kitab fikih oleh para ulama, kitab Al-Wajiz Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi, atau di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya banyak dibahas tentang masalah aurat wanita. Namun untuk di dalam salat ada keringanan terkait tentang masalah menutup wajah, yaitu cadar ataupun niqab. Kalau memang dia berada di tempat yang umum, ya, wanita salat di tempat yang umum, kemudian wajahnya ini dirasa dapat menghadirkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya, karena itu adalah tempat yang akan dilewati oleh lawan jenis, maka tidak mengapa wanita tersebut untuk menutup wajahnya. Tetapi kalau dia sholat di rumahnya atau di tempat bagian masjid yang itu jauh daripada pandangan laki-laki, ya, sehingga dia aman daripada pandangan tersebut, maka dianjurkan, ya, dianjurkan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib untuk dibuka wajahnya itu ketika dia berada di dalam atau ketika dia hendak melaksanakan salat, ya. Kemudian, ya, intinya semua menjadi aurat wanita di dalam salat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun tadi dalam suatu keadaan dia diperbolehkan untuk menutup wajahnya dalam ketika salat, ketika dia salat di tempat umum yang itu fitnah pandangan wanita, pandangan laki-laki kepada dia itu besar. Dia takut akan hadir fitnah syahwat dengan dia membuka wajahnya, maka bagi dia tidak mengapa untuk ditutup. Nah, batas wajahnya itu, ya, Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Secara dalil keumuman itu adalah wajah, batas wajah. Wajah itu hanya dari awal tumbuhnya rambut, kemudian di samping telinga ini, kemudian sampai di dagu. Maka apa yang di bawah dagu ini sudah tidak masuk daripada bagian wajah. Nah, kalau memang itu pertanyaannya, maka saya lebih condong kepada pendapat yang menerangkan demikian. Di bawah dagu ini sudah tidak lagi bagian wajah. Ini sudah masuk ke dalam, ya, iya. Memang udah waktu iqomah apa gimana ini? Iya, kode ya kan. Ya, Ustaz komat. Baik. Ya, kalau memang seperti itu, maka saya lebih condong pada di bawah dagu ini sudah lagi tidak masuk ke bagian wajah. Dan ini saya lihat di sebagian Asia seperti Malaysia, ya, atau kalau tidak salah Singapura, mereka itu kalau memakai jilbab itu sampai menutup bagian dagunya ini. Iya, tidak di bawah dagunya tapi sampai di depan dagu sedikit ini. Nah, ini saya rasa lebih baik memang, karena mendekati kepada pendapat yang lebih nyaman, kehati-hatian. Ya, kehati-hatian, karena dagu ini tidak ada yang menyelisih itu aurat kalau di dalam sholat. Tapi kalau di bawahnya ini masih ada yang berselisih. Maka tentu sebagai muslim yang haus akan pahala, lebih baik dia mengambil pendapat yang aman, yang tidak ada perselisihan di dalamnya, yaitu apa? Di atasnya ini sudah dia tutup sedikit seperti ini sampai ke batas dagunya. Adapun untuk laki-laki tidak ada, ya, wajahnya bukan aurat. Ya, antum jangan tutup dagunya. Masya Allah, kecuali kalau masker karena sakit, ya. Selanjutnya ada tanda-tandanya kalau komat. Oh, udah lewat. Masya Allah. Baik, yang terakhir, ya, yang terakhir. Apa contoh bunyi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa?
Ya semua Asmaul Husna itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah lagi mulia, maka berdoalah dengannya. Maka ketika kita berdoa, kita puji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, atau ya Muqallibal Qulub, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, Al Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termaksud daripada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah adab yang indah di dalam berdoa, yaitu mulailah doa dengan pujian kepada Allah, karena itu akan menjadikan doa kita lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah Nabi melewati seseorang itu di dalam berdoa, dia mengucapkan apa? Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Dia baru mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Wahai zat yang memiliki al jalal, keagungan, al ikram adalah kemuliaan. Itu adalah pujian kepada Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut? Qodistujibalak. Doamu yang akan engkau minta setelah ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bukan berarti habis itu udah enggak berdoa lagi, enggak. Artinya mintalah sebanyak apapun yang engkau akan minta, karena doa yang akan engkau minta setelah ini sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini dijadikan oleh para ulama di antara adab di dalam berdoa adalah awali doa kita dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa nasihat yang bisa kita bahas dari kitab Ad-Da' wad-Dawa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.